Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Marilah pelajaran fikih pertemuan kelima tanggal 13 Februari 2020 kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mari kita lanjut doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta doa dikabulkan. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya. Anak-anakku, ibu sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Kita sebagai seorang muslim wajib mencari ilmu. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah berjuang sampai usia saat ini, terutama seorang ibu yang dengan sukarela berkorban kita menjadi ada di dunia ini lantaran pengorbanan seorang ibu, ya. Jangan sekali-kali kita berani kepada kedua orang tua, terutama ibu, ya. Ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua, ya. Anak-anakku, yang selanjutnya ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah menyetorkan tugas kepada bu guru pelajaran fikih terutama, ya. Semoga kamu menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang soleh sebagai harapan kedua orang tua. Untuk yang belum pernah setor tugas, ibu mohon perhatikan, ya. Kalau kamu tidak pernah menyetor tugas, bukan salah ibu guru. Ibu mengorbankan waktu memberi penjelasan kepada kalian. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, ya terserah. Apalagi tidak mau mengerjakan tugas. Mari kita membaca surat yang sebagai dalil wajib seorang Islam untuk melaksanakan haji, ya. Surat Ali Imran 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Tuh, sebagai dalil diwajibkan pergi haji seumur hidup sekali. Mari kita bersama membaca doa talbiyah, ya. Kemarin, ya, ibu sudah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
la syarikalak ya. Rukun haji 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sangi, 5 tahalul, 6 tertib ya. Rukun itu peristiwa ibadah yang harus ada atau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kalau misalnya rukun haji ya hajinya tidak sah, mengulang tahun berikutnya ya. Kemarin ikhram itu niat untuk menunaikan ibadah haji dengan memakai pakaian, laki-laki memakai pakaian yang tidak berjahit ya. Terus tawaf ya, wukuf di padang Arafah. Haji itu tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tawaf kemarin ada 3 ya. Tawaf kudum, pertama kali melihat Ka'bah. Tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, tawaf yang harus dikerjakan. Tawaf wada, tawaf perpisahan akan pulang ke negeri masing-masing atau pulang ke tanah airnya masing-masing. Yang keempat tawaf sunnah ya. Terus sangi ya. Sangi itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika sampai di lampu hijau, kita disunatkan laki-laki lari-lari agak kecil dengan membaca Rabbighfir warham wa antal azzul akram ya. Sekarang untuk hari ini ya, ini pertemuan kelima ya. Ya, macam-macam haji ya. Yang kemarin sebelumnya kalau orang melanggar larangan haji itu disuruh untuk membayar denda ya. Membayar dam bahasa Arab ya. Jelas ya? Ya. Sekarang macam-macam haji. 1 ya. Haji ada 3 ya. Macam-macam haji ada 3. 1 ya. Haji tamattu. 2 haji ifrad. 3 haji qiran. Haji tamattu yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji ya. Mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji ya. Jelas ya? Macam-macam haji, mengerjakan umroh dulu baru mengerjakan haji ya. Seorang berikhram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji, kemudian dia bertahalul dari ikhramnya dengan memotong rambut, lalu dia tetap dalam kondisi halal ya. Jelas ya? Ya ibu ulangi. Haji tamattu mengerjakan umrah baru mengerjakan haji. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam ya. Sekarang ibu jelaskan kenapa kok haji tamattu. Karena berangkat dari tanah air lebih awal, masih jauh dengan 9
Hijjah. Kemarin Ibu sudah menjelaskannya. 2. Haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati hari wukuf, ya, di padang Arafah kurang lebih 5 hari sebelum wukuf. Ya, Ibu perlu kasih tahu ya anak-anak ya. Kalau haji ifrad ini biasanya ya, kalau yang istilahnya haji plus ya, datang ke sana sampai ke Mekah 5 hari sebelum hari wukuf. Hari wukuf kemarin tanggal 9 Dzulhijjah. Ya berarti sampai ke Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Biasanya ini para yang memang sibuk dengan urusan negara, misalnya ya, dan yang uangnya banyak terutama ya. Nah, kalau yang haji tamattu itu biasanya karena reguler ya, bayarnya lebih murah, tapi lebih lama di tanah Arab ya. Jelas ya, haji ifrad kuwi mergo kurang 5 dina saka hari wukuf di padang Arafah. Haji dulu baru umroh ya, jenenge haji ifrad. Ini tidak membayar dam ya. Jelas ya? Nomor 3, haji qiron. Haji qiron mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk ya. Jelas ya? Ya Ibu ulang. Haji ada 3 macam-macam haji. 1, haji tamattu, mendahulukan umrah daripada haji. Dengan cara ini ya, seorang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam atau denda. 2, haji ifrad. Haji ifrad ialah melaksanakan haji lebih dahulu baru kemudian umroh. Ya, seorang melaksanakan haji ini dengan cara ini tidak wajib membayar dam. Karena apa? Datangnya sudah mendekati hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah kurang 5 hari. Jadi sampai di Mekah sudah tanggal 4 Dzulhijjah. Tidak bayar denda ya. Yang ketiga, haji qiron. Haji qiron mengerjakan haji dan umroh bersama-sama ya. Niatnya satu niat dan satu pekerjaan sekaligus ya. Apa nih haji ya? Rukunnya ya mau ya. 1, ihram. 2, wukuf di padang Arafah. 3, tawaf. 4, sangi. 5, tahalul. 6, tertib. Haji qiron dilaksanakan untuk ihram, haji dan umrah niat dalam satu niat. Terus wukuf juga ya. Terus tawaf. Terus sangi ya. Ini membayar dam nusuk ya. Tata cara urusan pelaksanaan haji sekarang.
Satu, tata cara melaksanakan haji. Satu, ihram. Ya, ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Mikot kuwi wingi ketentuannya, ketentuan tempat atau ketika mau mengerjakan haji, rukun haji mau atau rukun umrah memakai pakaian ihram niatnya ya. Mikote ibu kemarin sudah menjelaskan, kamu lihat kembali ya. Hal ini dianjurkan. Yang termasuk sunnah haji sebelum berikhram adalah mandi ya. Ini Bu Guru menjelaskan ya. Kalau mau ikhram, satu harus mandi, harus membersihkan kumis, kuku ya. Baru ya setelah mandi pakai harum-haruman, sudah potong kuku, sudah potong rambut atau kumis dan yang lainnya, bulu terlindung juga ya. Ya, dianjurkan untuk memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. Kalau sudah memakai pakaian ihram nanti larangan ya. Berwudu memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Membaca doa ihram ini ya, sudah ya. Ya, kalau pakai bahasa Arab, nawaitul hajja wa akhramtu bihillah ta'ala. Ya, ketika memakai itu ya, niat memakai pakaian ihram untuk haji. Ya, terus karo maca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, mergo arep haji labbaik Allahumma hajjan. Nek arep umrah labbaik Allahumma umrah ya. Jelas ya? 2. Setelah memakai ihram, memakai pakaian ihram tadi dengan niat wukuf di padang Arafah. Berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 ya, hingga menjelang fajar tanggal 10. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah ya. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir ya kepada Allah dengan membaca takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika wukuf di padang Arafah tidak boleh ya. Ibu kasih tahu kalau di padang Arafah tidak ada orang kepengin tertawa. Adanya hanya menyesal, dosanya kelihatan. Ya. Saya pernah mengerjakan dosa ini, teringat semuanya ya. Dan kita bersyukur, sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang dari luar negeri juga bisa di situ ya. Sekarang wukuf sudah dibikinkan tenda. Jelas ya? Tadi ketika wukuf dari tergelincirnya matahari ya, tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya jelas ya di padang Arafah. 3 mabit di Musdalifah. Tadi setelah dari padang Arafah kita mabit ya ke Musdalifah. Ya mabit itu bermalam di Musdalifah. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, bermalamnya tidak dari sore tapi setelah melewati jam 12 lebih 5 menit atau lebih berapa ya, itu namanya sudah bermalam di Musdalifah.
Muzdalifah. Untuk apa? Mengambil kerikil nanti untuk melempar jamarat ya. Jelas ya? Di Muzdalifah jamaah haji mengambil batu kerikil ya. 49 butir ya, untuk melempar jumrah di Mina nanti ya. Selesai mengambil kerikil ya, sampai waktu subuh ya, kita menuju ya, sambil membaca doa talbiyah, berhenti sejenak di Mas'aril Haram, monumen suci, untuk berzikir kepada Allah. 4. Tata urutan haji melontar jumrah akobah ya. Ingat kemarin melontar jumrah itu gambaran ya, ketika Nabi Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Ibrahim ya. Ketika melempar jumrah dengan kerikil 7 jumrah ya, itu sambil melempar batu itu sambil melemparnya. Nah, bismillahi Allahu Akbar, baru batunya dilempar ya. Ya. Terus jumlah ada 3 ya. Ya. Ula, wusta, ngakobah ya. 1 kali itu 7. Jelas ya? Yang 1 jumrah ula 7. Ula itu awal, wusta tengah, akobah yang hebat tantangannya ya. Nomor 5, tata cara melaksanakan haji tahallul awal ya. Tahallul awal. Setelah melontar jumrah akobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kemarin Bu Guru sudah menerangkan kalau gundul gimana, pakai isyarat ya. Ya, isyarat penyukur diletakkan di atas kepala sambil digasruke ya. Nomor 6 ya, tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah pada hari itu juga, tanggal 10 Dzulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah ya. Ya, jadi saka Mina ke Mekah yang bagi tawaf ifadah ya, yang nafar awal ya, nafar awal atau tahallul ya, nafar awal ya, 10 Dzulhijjah itu langsung melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad ya, yang berakhir juga di sana juga ya. Ya, ketika tawaf kemarin ya, dimulai dari arah Hajar Aswad, diakhiri dengan juga di arah Hajar Aswad. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang ke-7 sangi ya. Sangi itu setelah melakukan tawaf ifadah melanjutkan melakukan sangi, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sangi, kita dihadapkan ya, badan ke arah Ka'bah ya. Nanti Ibu ya, makanya berdoa ya biar Ibu bisa praktek ya. Selanjutnya yang ke-8, tahallul kedua, tahallul tsani ya. Setelah melakukan sangi, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tsani
Dengan tahalul ini berarti seorang telah melakukan perbuatan ya, yaitu melontar jumrah akobah, tawaf ifadah, sangi, dan dengan demikian bagi suami istri bebas dari larangan untuk hubungan suami istri ya, atau sing arep nang kono oleh jodoh ya arep nikah ya olah ya. Wong tuane sing karo anake dilal nang kono entuk jodoh ya oleh menikahkan. Nomor 9, mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu malam 11, malam 12, malam 13 Dzulhijjah atau yang disebut hari Tasyrik ya. Pada siang harinya tanggal 11 Dzulhijjah setelah waktu luhur barulah melontar jumrah, yaitu ula, wusta, dan ngakobah masing-masing 7 kali menggunakan batu kerikil. Hal ini sama dengan yang dilakukan pada tanggal 12 dan 13. Waktu dan sarananya sama juga ya, jelas ya? Ya, namun ada juga jamaah haji yang melontar ketiga jamarat hanya sampai pada tanggal 12 ya. 12 Dzulhijjah sore, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Makkah. Bu, Mina sampai Makkah berapa ya? Ya, kira-kira loh nak, 15 kilometer dari Makkah. Ya, tapi yang ibu dulu hotelnya, karena hotelnya dengan Ka'bah masih 6 kilo ya. Dari hotel yang ibu tempati itu sampai ke Mina 15 kilo. 15 kilo karena di sana jalannya ngantri ya lama ya. Jelas ya? Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu, haji qiran ya, selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih diharuskan masih diharuskan untuk umrah. Lalu tawaf sangi ya diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah berarti selesailah seluruh rangkaian ibadah hajinya. Haji ifrad ingat tadi ya. Haji ada 3, 1 haji tamattu, ifrad, qiran ya, ingat-ingat ya. Terus kita lanjut sampai ya, ingat ya, haji ada 3. Haji tamattu mau mendahulukan umrah, baru haji ini membayar dam. Haji ifrad itu mendahulukan haji baru umrah, tidak membayar dam. Haji qiran itu haji dan umrah dilaksanakan satu niat, satu perbuatan, ini membayar dam nusuk ya. Jelas ya? Kamu nanti belajar. Ibu mohon dihafalkan ya doa talbiyah ya. Doa talbiyah. Sekarang umrah ya. Umrah yaitu ya, kunjungan ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sangi ya, cukur, mengharap ridho Allah ya.
Bedane haji karo umroh ya. Bedane haji karo umroh. Nek haji pada bulan Dzulhijjah, nek umroh boleh di luar Dzulhijjah. Rukun apa mau nek haji mau tanggal 9 Dzulhijjah. Nek umroh hanya mengunjungi Baitullah ya, diniati untuk beribadah, melakukan tawaf, sangi ya, dan mencukur rambut demi mengharap ridho Allah. Ibadah ini sering disebut juga haji kecil ya. Ya. Bu, kalau sudah umrah masih wajib haji ya haji itu wajib seumur hidup sekali ya. Kalau baru umrah tok ya, itu belum termasuk haji. Jelas ya? Di saat menunggu antrian ibadah haji yang lama, ya kemarin Bu Guru sudah cerita ya, daftar sekarang antrinya lebih dari 20 tahun ya. Ya untuk jamaah Indonesia ngantrinya masih 20 tahun ya. Umrah terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib yaitu yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji, bulan-bulan haji. Selain itu termasuk umroh wajib adalah umroh nazar. Nazar itu janji untuk melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Dua, umrah sunnah yaitu umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji ya. Jelas ya? Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap seorang Islam, laki-laki maupun perempuan yang mampu untuk umrah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, hukum umrah adalah sunnah. Jelas ya? Umrah apa mau? Mengunjungi Baitullah. Ya, melakukan tawaf, sangi, bercukur demi mengharap ridho Allah. Umrah ada dua, umrah wajib dan umrah sunnah. Hukum melaksanakan umrah ya, untuk dalam ibadah haji, ibadah umrah adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang mampu. Untuk umrah yang kedua, tiga ya, hukumnya sunnah. Ibu minta tolong ya dibaca, nanti Ibu kirim materi, kirim soal dan menjawabnya sesuai dengan perintah. Ya, misalnya rukun haji ojo dijawab sekelumit ya. Ya, kamu latihan jadi orang yang tertib, teliti ya. Banyak salah Ibu, mohon maaf. Marilah pertemuan ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.